Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nur Prasanti dari kelas 4 BPGSD dengan NIM 34308110026. Nah, saya di sini akan mendemonstrasikan mengenai media pembelajaran secara fisik yang sudah saya buat, seperti media di samping saya ini. Media ini adalah Garuda yang berbentuk 3 dimensi yang nantinya akan digunakan oleh siswa untuk kegiatan belajar mengajar atau menggunakan media. Nah, berikut medianya secara keseluruhan. Media ini nantinya akan menjelaskan tentang penerapan simbol-simbol Pancasila. Di sini saya meletakkan atau terdapat audio berupa tape recorder atau sound kecil yang tujuannya berisi lagu Garuda Pancasila yang akan dimainkan untuk diputar. Kemudian di sini terdapat beberapa kartu soal. Kartu soal dari yang sudah masuk di dalam kerangka masing-masing pintu Garuda. Kartu soalnya ada sesuai dengan lambang Garuda, terdapat 5 kartu soal. Tapi di sini berisi 3 kartu soal yang nantinya akan diambil siswa. Kemudian setelah itu siswa dapat menjawab menggunakan kartu jawaban soal dengan menggunakan kertas warna-warni ini serta kartu gambar dengan 2 opsi jawaban. Jadi jika nanti di kartu soal tersebut siswa diwajibkan untuk mengambil gambar, berarti ada 2 opsi jawaban, yaitu bisa menuliskan di kartu jawaban yang berwarna-warni ini serta mengambil contoh dari kartu gambar, serta siswa bisa menempelkan di papan tulis. Papan tulisnya nanti dimisalkan seperti dinding papan tulis. Nah, sekarang saya akan menyampaikan cara penggunaan media pembelajaran yang sudah saya buat. Ya, pertama yaitu, misal saya sebagai guru, saya akan menjelaskan mengenai materi sebagai penguatan atau sebagai rangsangan stimulus pada siswa supaya siswa itu paham sebelum siswa menggunakan media pembelajaran. Saat itu saya menyampaikan media, berarti saya menyampaikan materi tersebut, siswa juga harus memperhatikan saya. Seperti misalnya bahwa simbol-simbol Pancasila kan terdapat 5 simbol. Yang pertama bisa ada bunyinya, yaitu pertama 1 ketuaan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi setelah saya menjelaskan mengenai contoh sedikitnya materi ini, nanti saya juga akan menjelaskan mengenai isi yang terkandung dalam simbol-simbol Pancasila. Seperti yang simbol pertama itu merupakan suatu simbol ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung makna bahwa menggambarkan Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Di situ nanti saya akan menjelaskan tentang isi-isi mengenai sikap ataupun kegiatan yang sesuai dengan penerapan sila pertama, kedua, ketiga, bahkan kelima Pancasila dan seterusnya yang mencakup keseluruhan sesuai dengan materi yang sudah saya berikan, seperti kegiatan yang sesuai maupun sikap yang sesuai dengan perilaku siswa dalam kehidupan sehari di sekolah yang sesuai dengan Pancasila. Semisal sila yang kedua tadi juga menggambarkan mengenai lambang ini, dapat lambang rantai emas. Nah, rantai emas ini nanti juga menggambarkan makna bahwa hubungan rakyat Indonesia itu saling terikat dan saling membantu, baik pria maupun wanita. Nah, jadi siswa itu diajarkan mengenai cara belajar bahwa nilai kemanusiaan rakyat Indonesia itu harus dijunjung tinggi dan saling menghargai perbedaan pendapat dengan teman-temannya. Kemudian sampai sila ketiga juga ada gambar pohon beringin seperti yang ada di sini. Nah, di sini nanti juga dijelaskan beberapa cara siswa itu agar memahami mengenai makna, bunyinya, serta kegiatan dan sikap yang sesuai dengan pada sila yang ketiga Pancasila, yaitu sesuai pada lambang pohon beringin. Dan lambang keempat ada kepala banteng, serta yang kelima ada padi dan kapas. Jadi setelah siswa memperhatikan, pastinya siswa diharapkan benar-benar paham setelah siswa mendengarkan dari apa yang setelah saya terangkan mengenai materinya yang ada di sini. Nah, setelah siswa memahami, kemudian guru memulai. Seperti misalkan saya sudah akan memulai mengenai media yang akan saya gunakan dan digunakan oleh siswa juga. Jadi setelah itu siswa
diberikan teka-teki. Semisal tadi siswa sudah diberikan suatu materi dan siswa paham, kemudian guru mulai memberikan teka-teki atau suatu tebakan yang harus bisa dijawab oleh siswa. Semisal anak-anak, untuk materi yang ada di sini, siapa yang tahu mengenai simbol ketiga Pancasila itu bunyinya apa? Nah, otomatis siswa akan paham. Bunyi ketiga Pancasila adalah kesatuan Indonesia. Nah, otomatis siswa juga akan memahami lagi. Semisal guru mengasih suatu pertanyaan lagi pada siswa, teka-tekinya seperti ini. Jadi dari kelima ini, mana yang merupakan banteng ini merupakan lambang keberapa dari burung Garuda ini. Nah, siswa pastinya juga akan paham bahwa lambang banteng ini merupakan lambang keempat Pancasila yang ada di burung Garuda. Nah, setelah itu, jika siswa sudah paham, kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi yang mungkin disampaikan dengan dalam media ini, apakah masih paham atau tidak. Nah, jika siswa tidak paham, maka diberi penguatan lagi atau diberi pemahaman lagi mengenai medianya ini. Jika siswa sudah paham, otomatis siswa dirasa sudah paham dan siap untuk langsung menggunakan media pembelajaran Garuda atau Garuda 3 dimensi yang sudah saya sediakan di samping saya ini. Nah, kemudian baru itu guru sudah memulai untuk menggunakan media pembelajaran dengan siswa. Oke. Baik, sekarang kita bisa memulai cara penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu semisal saya ya memperagakan, berarti saya akan memutar audio berupa lagu Garuda Pancasila. Nah, ini mulai di The Bluetooth device is ready to pairs. Oke. Berikut bisa diklik langsung ya teman-teman, bisa dilihat yaitu cara penggunaannya. Langsung saya klik dari audio berikut, bisa didengarkan lebih dahulu untuk siswa. Ini merupakan sebuah lagu Garuda Pancasila yang nantinya sebagai penguatan siswa. Nah, ini keseluruhannya. Sudah ya, saya matiin. Oke. Nah, tadi setelah menggunakan atau memutar terlebih dahulu audionya yang berupa lagu Garuda Pancasila agar siswa paham bisa menyanyikan bersama-sama, itu sebagai penguatan. Nah, kemudian setelah itu guru menjelaskan langkah-langkah penggunaan media. Jadi pas waktu menggunakan media, nanti siswa dibagi menjadi 5 orang dalam satu kelompok. Jadi 5 orang tadi maju ke media berikut, kemudian mengambil 3 kartu soal dari masing-masing pintu kerangka Garuda. Setiap semisal bintang nanti bisa mengambil 1, kemudian setiap simbol dari banteng maupun pohon beringin bisa mengambil satu-satu. Semisal ini ya, siswa bisa mengambil 1 kartu soal seperti ini teman-teman. Nah, siswa bisa mengambil 1 kartu soal. Kemudian ini tadi mengambil dari lambang bintang, kemudian yang kedua bisa mengambil dari lambang, lambang ini, lambang padi dan kapas misal ya. Ini 1. Nah, yang satunya ditempelkan lagi. Kemudian bisa mengambil dari lambang pohon beringin. Nah, seperti ini. Kita tutup kembali. Nah, setelah siswa memperoleh dari 3 kartu soal ini, kartu soal ini hanya bukan
terdiri dari tulisan saja, tetapi di belakang backgroundnya juga saya beri sebuah gambar, memunculkan gambar Garuda ya, Garuda yang intinya Bhinneka Tunggal Ika ini bisa, karena saya menggunakan ini karena siswa bisa tertarik dan mengerjakan soalnya. Jadi siswa kelima siswa tadi bisa mengerjakan salah satu terlebih dahulu. Semisal ini siswa mendapatkan contoh kartu soal, berikan contoh yang merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila ketika siswa sedang berada di lingkungan sekolah. Pastinya siswa akan menjawab, berdiskusi terlebih dahulu, baru kemudian bisa menjawab menggunakan kartu jawaban yang sudah disediakan. Nah, berarti nanti siswa diminta untuk mengerjakan bersama-sama temannya di kartu jawaban berikut ini ya. Saya ambilkan, misal siswa bisa mengambil satu kartu jawaban dan bisa dituliskan di dalam kartu jawaban ini menggunakan bolpen yang sudah disediakan. Nah, kemudian jika sudah, semisal siswa sudah menuliskan semuanya di jawaban ini, baru kemudian kartu jawabannya ditempelkan di papan tulis. Misalkan papan tulisnya di sini ya teman-teman. Nah, ditempelkan di sini. Kemudian lagi siswa sudah bisa menjawab kartu soal yang sudah disediakan dari soal pertama. Yang kedua juga sama. Nah, kemudian yang kedua ini, bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bunyi keberapa Pancasila dan bagaimana maknanya. Siswa diminta untuk berdiskusi, kemudian siswa diminta untuk menjawab menggunakan kartu soal juga. Kartu soal itu berikut ini juga ya, bisa mengambil, kemudian diletakkan lagi. Nah, siswa bisa menulis di sini dan ditempelkan lagi di papan tulis seperti ini ya, misalkan. Nah, dan ketiga juga seperti itu. Nah, tetapi yang ketiga, semisal berikan contoh yang merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila ketika siswa sedang berada di lingkungan sekolah. Siswa juga sama, diberikan kartu soal lagi dari gurunya seperti ini. Nah, kartu soalnya seperti ini, maaf teman-teman. Ini sama juga ditempelkan di sini. Nah, kalau semisal yang ketiga tadi, setelah itu ambillah contoh kartu soal opsi yang kedua dari gambar. Jadi siswa bukan hanya bisa menuliskan kartu jawaban dari kartu soal ini yang ditempelkan di sini, tapi siswa juga bisa memilih contoh kegiatan apa saja sih yang sesuai dengan dari soal yang ia peroleh. Misal kegiatan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yang menggambarkan kayak kita itu harus sama-sama saling menghargai dengan sesama teman yang meskipun berbeda agama. Contohnya bisa dilihat di beberapa kartu gambar berikut yang sesuai. Semisal, nah ini merupakan contoh jawaban dari nomor yang kartu soal pertama, karena di sini ada terdapat gambar siswa yang berbeda agama tetapi beliau saling rukun. Anak-anak ini rukun, yang ini agama Islam, yang lainnya adalah agama Nasrani. Nah, siswa bisa memahami bahwa sesungguhnya kalau di sekolahan itu sesama teman harus rukun meskipun berbeda agama. Nah, jika benar jawabannya bisa diambil terlebih dahulu oleh siswa. Nah, kemudian setelah siswa dirasa sulit untuk mengerjakan dari salah satu soal yang ketiga ini tadi, sebelumnya guru akan mengoreksi dari jawaban siswa. Semisal jawaban pertama benar, jawaban kedua benar, jawaban ketiga salah. Nah, kalau jawaban ketiga salah, berarti otomatis kartu soal yang ketiga tadi bisa dilemparkan ke kelompok yang lain, tetapi siswa masih tetap di situ. Nanti diberikan penguatan lagi atau diberikan soal pengayaan oleh gurunya ketika di akhir jam pembelajaran, yaitu jam istirahat. Nah, untuk itu, setelah itu siswa juga bisa memahaminya atau mencari-cari lagi dari kartu kartu jawaban yang sesuai pada gambar ini. Jadi siswa itu paham dan bukan hanya melogika di pikirannya saja bahwa kegiatannya seperti ini, tetapi juga harus mengetahuinya bahwa di gambar ini juga merupakan suatu kegiatan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, seperti sikap siswa yang sesuai pada temannya waktu di sekolahan, yang baik-baik, yang sesuai dengan Pancasila.
dan pengamalan Pancasila. Kegiatan sehari-hari maupun sikapnya sudah ada di sini semuanya. Tetapi siswa jika memang benar bisa mengambil dari kartu jawaban ini, jika salah ya itu tadi dilempar dari kartu soalnya oleh kelompok lain, nanti kelompok lain yang akan menjawab, dan begitu seterusnya untuk menggunakan permainan ini tadi. Nah, kemudian setelah siswa menemukan kartu jawaban, kemudian ditambahkan di papan tulis. Nah, tadi sudah ya, baru kemudian itu guru kembali mengoreksinya. Sudah dikoreksi, kalau sudah dikoreksi benar, berarti siswa otomatis poin 1, 2, 3 itu benar semuanya. Tetapi kalau salah ya sebelumnya tadi dilemparkan. Nah, jika sudah selesai, jadi siswa juga diminta untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran ini. Selesainya menyimpulkan bagaimana dia bisa belajar menggunakan media ini. Jadi siswa paham akan betul, bukan hanya mengerjakan dari kartu soal ini, tetapi juga diberikan suatu kartu gambaran dari kartu jawaban sesuai gambar ini. Siswa juga akan memahami, oh seperti ini kegiatan yang harus saya lakukan ketika di sekolah bersama teman-teman yang baik maupun yang kurang baik. Siswa mampu memahami terlebih dahulu yang sudah disesuaikan sama materi Pancasila ini tadi ya, yang di sehari-hari ya. Intinya bukan hanya itu saja, tetapi siswa juga dipahamkan mengenai perbedaan pendapat. Siswa juga harus menghargai perbedaan pendapat teman ketika sedang berdiskusi maupun apapun itu. Nah, kemudian bergotong royong sesama teman di sekolah dengan menggunakan media belajar ini. Nah, siswa akan memahaminya. Kemudian siswa sudah menyimpulkan, jika sudah menyimpulkan baru kemudian dirapikan semuanya, dan setelah itu siswa lainnya juga ikut mengikuti pelajaran ini. Setelah siswa yang pertama tadi, kelompok pertama sudah selesai, baru kelompok kedua, 3, atau 4, 5 juga akan mengikuti pembelajaran melalui media Garuda 3 dimensi berikut. Oke. Baik, jadi dari media sudah saya terangkan, ada tujuan yang akan saya sampaikan bahwa siswa bisa mampu memahami makna dengan penerapan sila-sila Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Kemudian tujuannya juga siswa mampu mengetahui sikap yang sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, sampai kelima Pancasila. Kemudian siswa juga mampu mengetahui kegiatan apa saja yang patut dilakukan di dalam sekolahan yang sesuai dengan sila ke-1 sampai ke-5 Pancasila. Nah, maka dari itu akan saya sampaikan dari sini media yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun tutur kata maupun dari penyampaian yang kurang sempurna. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.